Bab 646 membunuh banyak burung dengan satu batu. Tak lama setelah Si Feng menggunakan Return Scroll dan kembali ke White River City, shelter District 1 bersenandung dengan aktivitas. Sekarang potensi populasi shelter telah meningkat secara drastis. Banyak pemain di Evil Ghost Domain berencana untuk bermigrasi ke District 1 untuk menikmati manfaat dari shelter besar. Oleh karena itu, meninjau undangan menuntut banyak pekerjaan. Selain itu, promosi ke tempat perlindungan besar tidak berarti bahwa pemain dapat membeli mons segera. Ada kebutuhan untuk membangun fasilitas taming terlebih dahulu, dan pembangunan fasilitas taming membutuhkan sejumlah besar kristal jiwa. Sementara itu, setelah penampungan District 1 menjadi penampungan besar, banyak pasukan persekutuan yang berbasis di Evil Ghost Domain mulai menganggapnya sebagai target. Mereka semua ingin menaklukkan tempat perlindungan besar. Di masa lalu, meskipun District 1 menduduki tanah yang berharga, dan shelter relatif kuat, bagi pasukan persekutuan, itu adalah lawan sepele. Setelah semua, pemain independen menjalankan District 1. Itu bukan ancaman bagi pasukan persekutuan. Namun sekarang, segalanya telah berubah. Distrik 1 telah menjadi distrik pertama yang memiliki tempat perlindungan besar di domain roh jahat. Ini akan sangat mempengaruhi situasi di Evil Ghost Domain. Medium shelter di bawah kendali mereka tidak memiliki keuntungan melawan tempat perlindungan besar. Jika mereka bisa mengendalikan Distrik 1, mereka tidak hanya bisa memadamkan ancaman yang mengancam, tetapi mereka juga bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka juga tidak perlu membuang-buang usaha mengumpulkan dan mengumpulkan sumber daya guild mereka untuk mendapatkan tempat perlindungan besar untuk diri mereka sendiri. Yang paling penting, tempat perlindungan besar District 1 belum dipromosikan oleh pasukan kelompok. Sejauh yang mereka ketahui, District 1 seperti tumpukan pasir lepas, penduduknya tidak bersatu. Mereka bisa mengambil keuntungan dari ini dan mengambil shelter dengan badai. Dengan ini, mereka bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Mengapa mereka tidak melakukannya? Untuk sementara waktu, banyak pasukan perserikatan di Evil Ghost Domain diam-diam merencanakan untuk memasukkan orang-orang mereka sendiri ke tempat perlindungan Distrik 1. Sementara itu, meskipun Blue Frost dan yang lainnya telah memperkirakan niat pasukan persekutuan ini, tidak hanya mereka tidak berusaha untuk menghentikan mereka, tetapi mereka juga secara aktif mendorongnya. Lagi pula, mereka tidak takut ada orang yang mencoba menggantikan mereka. Mereka sungguh berharap berbagai pasukan persekutuan akan datang dan menawarkan mereka lebih banyak sumber daya. Soal District 1 bergabung dengan Zero Wing hanya diketahui oleh beberapa eselon atas District 1. Di mata orang luar, District 1 hanya memperoleh tempat perlindungan besar karena manajernya sangat bersatu, kuat, dan beruntung. Selain itu, hanya ada begitu banyak pasukan persekutuan di Evil Ghost Domain. Semua orang tahu shelter mana yang termasuk pasukan persekutuan. Karena itu, semua orang percaya bahwa District 1 shelter belum bersekutu dengan persekutuan. Biasanya, jika pemain ingin bergabung dengan shelter, manajer shelter akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bagaimanapun, lebih banyak pemain akan memperkuat shelter itu sendiri dan meningkatkan jumlah soul crystals yang bisa didapatkan shelter. Namun, untuk District 1, selain dari mereka yang telah direkrut oleh eselon atas shelter, setiap pemain yang ingin bergabung dengan District 1 diharuskan membayar biaya 1 soul crystal. Meskipun harganya tinggi, pemain saat ini jauh lebih tinggi levelnya daripada sebelumnya. Akibatnya, kesulitan mendapatkan kristal jiwa dan harga kristal jiwa telah menurun. Dibandingkan dengan kedatangan awal Si Feng di Dark Den, harga soul crystals turun 2 hingga 3 kali. Saat ini, setiap partai elit memiliki setidaknya 1 kristal jiwa di tangan setiap saat. Jika mereka bekerja keras selama seminggu atau lebih, mereka bisa mengumpulkan 6 kristal jiwa. Jelas, tim elit pasukan persekutuan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mengumpulkan kristal. Bahkan setelah Blue Frost dan yang lainnya merekrut beberapa pemain, masih ada 50.000 tempat tersisa. Mengisi 1 kristal jiwa per orang, jika mereka berhasil mengisi semua 50.000 slot. Mereka akan menerima 50.000 kristal jiwa tambahan. Kepemilikan seorang pemain terhadap 50.000 kristal jiwa jauh berbeda dari kepemilikan shelter. Ambil promosi Lions Bar misalnya. Jika Blue Frost dan yang lainnya mendanai promosi itu sendiri,
mereka hanya perlu menghabiskan 500 jiwa kristal untuk mempromosikan bar ke-3 bintang. Namun, jika mereka menggunakan sumber daya kumulatif shelter, mereka harus menghabiskan 10.000 kristal. Dengan 50.000 kristal jiwa, mereka tidak hanya dapat dengan mudah membangun fasilitas menjinakkan, tetapi mereka juga dapat membangun 2 bangunan lagi yang memasok spesialisasi dan meningkatkan kedua bangunan menjadi bintang 2. Selain itu, mereka akan memiliki sisa makanan yang cukup untuk meningkatkan Lions Bar menjadi 3 bintang, meningkatkan volume produksi 100 berry wine sekali lagi. Sementara itu, Si Feng telah kembali dengan persediaan besar batu permata dan 100 anggur-anggur ke kota Sungai Putih. Batu permata sangat langka. Pemain biasa akan enggan menanamkan batu permata yang telah mereka peroleh ke dalam peralatan mereka. Jika benda itu dihancurkan, batu permata juga akan hancur. Pemain umumnya hanya menanamkan batu permata di peralatan tingkat atas karena itu adalah pilihan yang lebih aman. Ketika kebutuhan muncul, mereka hanya bisa mengeluarkan batu permata dan menggunakannya kembali dengan peralatan tingkat atas lainnya. Saat ini, batu permata tingkat 1 sangat murah di Evil Ghost Domain. Setiap kristal hanya berharga 3 perak. Di Star Moon Kingdom, bagaimanapun, setiap batu permata tingkat 1 dijual dengan harga 9 perak. Sedangkan untuk batu permata tier 2, masing-masing dijual seharga 30 perak di Evil Ghost Domain, sementara harga di Star Moon Kingdom berfluktuasi sekitar 1 emas. Harga Star Moon Kingdom setidaknya 3 kali lebih tinggi. Si Feng telah memperoleh 30.000 batu permata tingkat 1 dari Blue Frost. Batu permata ini telah dibeli secara diam-diam dari berbagai tempat perlindungan di Evil Ghost Domain atau ditukar dengan batu cahaya. Satu tumpukan berisi 20 batu permata. Si Feng telah kembali dengan total 1.500 tumpukan batu permata tier 1, senilai total 900 emas, yang praktis mengisi seluruh tasnya. Sedangkan untuk batu permata tier 2, dia tidak repot-repot meminumnya karena dia memiliki batu bertuah. Melalui sintesis alkimia, ia dapat menghasilkan batu permata tingkat 2 dari batu permata tingkat 1. Setelah kembali ke kota Sungai Putih, Si Feng pertama kali menuju ke perusahaan perdagangan cahaya lilin. Pada titik ini, Candlelight Trading Firm adalah lokasi paling ramai di White River City. Itu bisa dianggap sebagai pusat bisnis semua kerajaan Star Moon. Firma perdagangan adalah organisasi dengan jumlah pemalsuan tertinggi dan kelas gaya hidup lainnya di seluruh kerajaan. Ada segala macam produk canggih buatan pemain untuk dijual di rak-raknya. Jika itu tersedia di Star Moon Kingdom, perusahaan perdagangan Candlelight hampir pasti memilikinya. Hanya item eksklusif tertentu seperti Fire Dragon Potion dari firma perdagangan luar biasa yang tidak tersedia, karena bahkan Zero Wing tidak dapat memperoleh desain dan resep untuk item ini. Meski begitu, berbagai macam produk yang mereka tawarkan sudah cukup untuk membuat pemain kewalahan. Selain kerajaan Star Moon, berkat bantuan Phoenix Rain, Candlelight Trading Firm juga telah mendirikan brand shops di kota-kota besar kerajaan dan kerajaan tetangga. Keuntungan harian perusahaan perdagangan mencapai beberapa ribu emas. Namun, ini menempatkan beban berat pada manajer firma, Melancholic Smile. Kemampuan Candlelight Trading Firm untuk mendapatkan uang jauh melampaui bahkan guild tingkat pertama. Hanya geng dan geng kelas super tinggi yang bisa menyaingi trading company sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, persekutuan dan perserikatan tingkat tinggi pasti akan melampaui perusahaan perdagangan Candlelight karena besarnya pengaruh mereka di domain God. Sumber daya dan kontak yang mereka miliki jauh melampaui Candlelight Trading Firm. Meskipun perusahaan perdagangan Candlelight dapat terus berkembang, Zero Wing tidak memiliki kekuatan dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengikutinya. Untungnya, Si Feng sudah lama bersiap untuk situasi ini. Dia bukan ketua persekutuan dari persekutuan kelas 2 di masa lalu tanpa bayaran. Sejak hari pertama ia masuk ke domain dewa dalam kehidupan ini, ia telah memikirkan cara untuk meningkatkan latar belakang persekutuannya dan telah membuat serangkaian rencana. Pada titik ini, rencananya akhirnya membuahkan beberapa hasil. Si Feng mengambil batu bertuah dari gudang pribadi dan tiba di ruang penempaan canggih eksklusifnya di perusahaan perdagangan cahaya lilin. Dia kemudian mulai mensintesis batu permata tier 2.
Jika dia mencari bantuan NPC alkemis untuk mensintesis batu permata tingkat tinggi, tidak hanya dia harus menanggung biaya tenaga kerja yang selangit, tetapi tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu tinggi. Untuk batu permata tingkat 2, NPC hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%. Sintesis batu permata tingkat 2 membutuhkan 4 batu permata tingkat 1. Dengan keberuntungan yang dapat diterima, dia mungkin mendapatkan 1 batu permata tingkat 2 untuk setiap 12 batu permata tingkat 1. Namun, batu permata tingkat 2 hanya 10 kali lebih berharga daripada batu permata tingkat 1. Oleh karena itu, tidak menguntungkan untuk mensintesiskan batu permata tingkat tinggi. Di sisi lain, batu bertuah yang dimiliki oleh Si Feng memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk mensintesis batu permata tingkat 2. Jika dia mensintesis batu permata tingkat 2 menggunakan batu bertuah, dia bisa dengan mudah melipat gandakan keuntungannya. Secara alami, Si Feng tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos darinya. Hanya saja, tujuan Si Feng bukanlah untuk mendapatkan uang. Batu permata tingkat 2 sudah menjadi barang umum di kalangan serikat besar. Jika aku ingin kekuatan utama Zero Wing untuk membersihkan dungeon beranggotakan 100 orang bahkan sehari lebih cepat, aku harus menetapkan tier 3 Gemstones sebagai standar. Si Feng mengeluarkan batu permata tier 1 dan memulai sintesis alkimia. Bab 647 Ranah Pakar. Saat ini, gemstone tingkat tertinggi yang dapat diperoleh dari monster di domain God adalah tier 2. Sedangkan untuk batu permata tier 3, mereka hanya turun dari level 30 dan di atas dungeon skala besar. Sementara itu, NPC alkemis hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% untuk mensintesis batu permata tingkat 3. Biaya yang dikeluarkan sangat besar. Saat ini, batu permata tier 2 dijual dengan harga 1 emas. Mengabaikan biaya tenaga kerja dan dengan keberuntungan rata-rata, orang akan membutuhkan setidaknya 20 batu permata tier 2 untuk mensintesis batu permata tier 3. Biaya sendiri adalah 20 emas. Itu sama sekali tidak realistis bagi persekutuan untuk memasok kekuatan utamanya dengan batu permata tingkat 3. Namun, atribut tier 3 Gemstones yang disediakan secara signifikan lebih tinggi dari tier 2 Gemstones. Batu permata tingkat 1 hanya meningkatkan satu atribut tunggal sebesar 3 poin. Batu permata tingkat 2 meningkatkan satu atribut tunggal sebesar 6 poin. Sedangkan untuk batu permata tier 3, mereka meningkatkan satu atribut sebesar 12 poin. Jika seseorang menyematkan setiap peralatan yang mereka miliki dengan batu permata tier 3, itu akan sama dengan memakai peralatan tambahan tingkat atas. Ini secara signifikan akan meningkatkan kekuatan tempur pemain. Bagi pasukan utama persekutuan besar, meningkatkan atribut terbatas karena peralatan mereka telah mencapai tingkat tertentu. Jika seorang pemain biasa menukar set lengkap peralatan perunggu mereka untuk set lengkap peralatan misterius besi, kekuatan mereka akan naik satu tingkat. Namun, pasukan utama persekutuan besar biasanya mengenakan peralatan berkualitas tinggi yang bisa mereka dapatkan. Jika bukan peringkat Dark Gold, maka, setidaknya, mereka akan memakai peringkat Fine Gold. Karenanya, sangat sulit untuk meningkatkan peralatan mereka. Jika mereka dapat menerima bonus untuk atribut mereka yang memiliki dampak yang sama besarnya dengan peralatan Dark Gold lainnya, itu akan membuat perbedaan besar. Tanpa istirahat, Si Feng menghabiskan setengah hari mensintesis batu permata tier 2. Pada akhirnya, ia mengubah 30.000 tier 1 Gemstones menjadi 7.500 tier 2 Gemstones. Tingkat keberhasilan untuk mensintesis batu permata tier 3 sebenarnya setinggi 80%. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pesan yang ditampilkan batu bertuah. Awalnya, Si Feng akan puas dengan tingkat keberhasilan 60%. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan NPC alkemis hanya 20%. Selain itu, atribut keberuntungan Si Feng juga relatif tinggi. Itu kemungkinan besar akan menurunkan pengeluarannya lebih jauh. 4 jam kemudian, Si Feng memiliki total 1.674 batu permata tingkat 3, 174 lebih dari perkiraan awalnya. Jika aku menjual semua batu permata tier 3 ini, berapa banyak lagi plot tanah yang bisa aku beli untuk perusahaan perdagangan cahaya lilin?
Si Feng menghela nafas ketika dia menatap batu permata tier 3 yang mengacaukan meja. Tidak heran mengapa batu bertuah adalah harta yang bisa menghasut perang antara kerajaan dan kekaisaran. Apalagi saat ini belum lengkap. Si Feng bahkan tidak bisa mulai memahami seberapa kuat batu bertuah lengkap akan. Di masa lalu, selama tahap awal domain dewa, batu permata tier 3 bisa dijual seharga 25 emas. Harganya lebih dari 10 kali lebih tinggi dari batu permata tier 2. Jika si Feng menjual semua 1674 batu permata tingkat 3, dia bisa mendapatkan lebih dari 40.000 emas. Itu cukup uang untuk membeli 3 atau 4 tanah emas. Sementara itu, dia hanya menghabiskan 900 emas di batu permata. Namun, si Feng tidak punya niat untuk menjual batu permata tingkat 3. Yang tidak dimiliki Zero Wing saat ini adalah sekelompok besar ahli. Dengan batu permata tingkat 3 ini, ia dapat meningkatkan kekuatan Zero Wing ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan begitu, persekutuan akan memiliki kekuatan untuk mendukung dan menstabilkan pengembangan Candlelight Trading Firm. Tanda hubung. Sama seperti si Feng yang bersemangat menghubungi Aqua Rose dan bersiap untuk menggantikan batu permata tier 2 kekuatan utama dengan batu permata tier 3. Situasi di Divine Colosseum kota White River telah mencapai titik didih. Lebih banyak ahli dari Heaven's Burial tiba-tiba menerobos lantai 4 Royal Tower. Saat ini, persekutuan memiliki total 42 anggota yang telah mencapai lantai 5. 2 kali lipat dari rekor mereka sebelumnya dan melampaui rekor 36 orang sebelumnya dari Zero Wing. Meskipun 3 orang lagi dari Zero Wing telah melewati lantai 4, Heaven's Burial lebih unggul. 22 orang lainnya telah melewati lantai 4 dalam rentang waktu yang sama. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya bagaimana mereka telah membina begitu banyak pakar. Petik 2. Tampaknya pemakaman surga memiliki peluang untuk menggantikan Zero Wing sebagai penguasa kota Sungai Putih. Senyum yang luar biasa juga tidak terlalu buruk. Hari ini, 8 orang lainnya telah mencapai lantai 5, mendorong total mereka menjadi 37. Saat ini, Overwhelming Smile hanya di belakang Zero Wing oleh 2 orang. Dalam 1 atau 2 hari lagi, jumlah ahli Overwhelming Smile mungkin akan melampaui Zero Wing juga. Petik 2. Karena peningkatan jumlah ahli setiap guild di Divine Colosseum, banyak pemain mulai mengubah pendapat mereka tentang Heaven's Burial and Overwhelming Smile. Meskipun seseorang tidak bisa mengatakan banyak dengan jumlah ahli, itu bisa menunjukkan potensi guild. Dalam domain dewa hari ini, karena si Feng berulang kali menghancurkan konsep kekuatan dengan angka. Publik tidak lagi mengevaluasi persekutuan berdasarkan pada berapa banyak anggota yang dimilikinya. Lalu, bagaimana seseorang bisa menilai kekuatan suatu guild? Metode pertama adalah dengan memeriksa perkembangan serangan guild Dungeon skala besar milik guild. Ini adalah cara terbaik untuk menilai kekuatan komprehensif dari suatu persekutuan. Metode kedua adalah dengan meninjau jumlah ahli yang dimiliki persekutuan. Saat ini, melewati lantai 4 adalah standar yang diterima secara umum untuk seorang ahli. Dengan sangat cepat, masalah ini menarik perhatian berbagai guild besar di White River City. Awalnya, Zero Wing adalah penguasa tunggal White River City. Namun sekarang, tampaknya 3 penguasa akan duduk di atas tahta kota. Pemakaman surga, khususnya, sangat misterius. Persekutuan berkembang secepat Zero Wing di masa lalu. Bahkan workshop bayangan hantu yang terkenal telah bergabung dengan pemakaman surga. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dukungan persekutuan. Sebelumnya, Zero Wing mengandalkan si Feng untuk memikul keberhasilannya. Namun, sekarang, potensi pemakaman surga bahkan lebih besar daripada Zero Wing. Tidak hanya memiliki ahli terkenal, papan atas, tetapi juga memiliki kekuatan keuangan untuk menyaingi Overwhelming Smile. Pemakaman surga jelas merupakan pesaing yang kuat. Untuk sementara waktu, banyak pemain tergoda untuk ambil bagian dalam ujian masuk pemakaman surga. Pemakaman surga terus merekrut anggota persekutuan. Selain itu, persyaratan masuknya jauh lebih rendah daripada Zero Wing. Jika mereka bergabung dengan pemakaman surga sekarang, pada saat persekutuan tumbuh menjadi kekuatannya dan menjadi penguasa kota Sungai Putih, status mereka akan naik mengikuti arus. Itu seperti Zero Wing hari ini. Saat ini,
bahkan anggota normal dari Zero Wing patut ditiru. Tempat tinggal persekutuan Zero Wing. Para anggota pasukan utama telah berkumpul di ruang konferensi setelah menerima panggilan Si Feng. Pada saat ini, mereka membahas berbagai peristiwa di antara mereka sendiri. Apakah ketua kelompok memanggil kita karena Kolosseum Ilahi? Mungkin. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menyangkut reputasi persekutuan. Zero Wing adalah guild nomor 1 di White River City. Namun saat ini, kami memiliki lebih sedikit ahli yang telah melewati lantai 4 daripada pemakaman surga yang baru didirikan. Kami harus melakukan sesuatu untuk memulihkan reputasi kami. Petik 2. Bagaimana lantai 4 menara percobaan bisa begitu mudah ditembus? Aku masih terjebak di sektor menengah lantai 4, belum lagi akhirnya. Petik 2. Memang. Berdasarkan apa yang aku dengar dari ketua pemimpin, jika seseorang tidak dapat menampilkan 50% dari kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, mereka tidak akan dapat mengatasi lantai 4. Petik 2. Semua orang merasa berkecil hati ketika mereka berbicara tentang menara percobaan Divine Colosseum. Mereka semua adalah anggota pasukan utama Zero Wing dan iri pada pemain biasa. Namun pada kenyataannya, mereka tahu bahwa tanpa menembus lantai 4 menara percobaan, mereka tidak dapat dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun Zero Wing menyediakan sumber daya yang jauh lebih baik daripada Heaven's Burial atau Overwhelming Smile, untuk beberapa alasan. Hanya sejumlah kecil orang yang berhasil mencapai bidang para ahli. Ketika semua orang mengobrol, Si Feng memasuki ruang konferensi, memimpin Aqua Rose dan Fire Dance. Ruang konferensi tiba-tiba terdiam. Semua orang di ruangan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng berjubah hitam. Bab 648 Peningkatan Cepat. Ketika Si Feng muncul, suasana di dalam konferensi semua menjadi sangat berat. Manfaat yang dinikmati tim Zero Wing ini jauh lebih murah daripada apa yang ditawarkan Overwhelming Smile and Heaven's Burial. Tidak hanya semua orang menerima kamar mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk menyimpan buff double EXP dengan mudah. Tetapi mereka juga memiliki akses ke Magic Crystals yang jumlahnya sangat banyak. Masing-masing dari mereka menerima 10 kristal sihir setiap hari. Ini 2 kali lipat dari apa yang diterima kekuatan utama pemakaman surga. Namun, pada akhirnya, pemakaman surga memiliki lebih banyak anggota yang mencapai lantai 5. Jika publik mengetahui tentang manfaat yang dinikmati kekuatan utama Zero Wing, mereka akan mencemooh tim sebagai sekelompok sampah. Mengetahui hal ini, semua orang telah mempersiapkan diri untuk menerima omelan Si Feng. Si Feng duduk di atas tahta ketua pemimpin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sebotol anggur cian dan menaruhnya di atas meja. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke botol dengan rasa ingin tahu. Informasi botol anggur menampilkan nama 100 Berry Wine. Itu hanya sebotol anggur. Pemimpin persekutuan, kamu tidak memaksa mereka mabuk sebagai hukuman, kan? Aqua Rose tidak tahu apa yang Sisi ingin lakukan. Pada saat ini, alih-alih memperingatkan semua orang atas kesombongan mereka, yang telah menyebabkan rasa puas diri mereka, Si Feng malah mengungkapkan sebotol anggur berkualitas. Apa yang dia coba lakukan? Aku bukan yang boros. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku sudah menyiapkan botol 100 Berry Wine ini sebagai hadiah. Adapun masalah tentang kinerja Zero Wing berada di belakang senyum luar biasa dan pemakaman surga, itu tidak mengejutkan Si Feng sama sekali. Kedua geng ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Kedua guild telah merekrut talenta dari mana-mana, tidak hanya kota Sungai Putih. Selain itu, kedua guild memiliki latar belakang yang kuat dengan sejarah panjang. Sekarang setelah dua persekutuan ini membiasakan diri dengan domain dewa, keuntungan mereka mulai terungkap dengan sendirinya. Masih perlu waktu sebelum persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing akan mengejar mereka berdua. Ini juga mengapa persekutuan kelas 1 dan kelas 2 memandang rendah persekutuan pemula seperti Zero Wing. Setiap kali game baru keluar, banyak guild baru akan muncul. Mereka bangkit dengan sangat cepat dan jatuh dengan sangat cepat. Persekutuan yang baru dikenal ini seperti orang kaya baru. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bangsawan kaya yang telah diuji dari waktu ke waktu? Hanya mereka yang mampu bertahan dalam ujian waktu yang mampu menjejakkan kaki ke dunia ini. Hadiah.
Semua orang dengan penasaran menatap botol 100 Berry Wine di atas meja. Setiap pemain di sini adalah anggota inti dari Zero Wing. Mereka biasanya memiliki banyak kelebihan uang untuk dibelanjakan, dan biasanya, mereka akan memanjakan diri di bar dan restoran kelas tinggi. Lagi pula, makanan dan anggur yang dihidangkan di tempat ini jauh lebih unggul daripada yang ada di dunia luar. Sudah menjadi tren bagi banyak pangeran dan putri kaya untuk makan di tempat-tempat ini. Namun, meskipun sering menikmati makanan lezat itu, tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengar tentang anggur bernama 100 Berry Wine. Apalagi, apa yang bisa mereka lakukan dengan hanya satu botol anggur? 100 Berry Wine ini dapat membantu kamu meningkatkan teknik bertarungmu. Aku ragu ada di antara kamu yang akan mengambil kata aku untuk itu. Jadi aku bermaksud untuk mengizinkan kamu masing-masing untuk mengujinya. Setiap orang akan menerima satu botol. Ketika kamu telah mencapai batas kamu di dalam menara percobaan, minum seluruh botol. Pada saat itu, kamu akan melihat apa yang aku maksud, si Feng tertawa. Dia kemudian mengambil 99 botol lagi dari tasnya. Setelah ini, jika ada di antara kamu yang menginginkan 100 Berry Wine lagi, itu akan tergantung pada kecepatan dan kekuatan peningkatanmu. Setiap 3 hari sekali, aku akan memberi hadiah setidaknya 1 botol kepada 10 anggota peringkat teratas di menara percobaan. Tempat pertama akan menerima 3 botol, kedua dan ketiga akan menerima 2 botol, dan sisanya akan menerima 1 botol. 10 teratas untuk meningkatkan paling selama 3 hari juga akan dihargai. Pada saat itu, berapa banyak botol yang kamu terima akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Meskipun si Feng berharap untuk memasok semua orang dengan sebotol 100 Berry Wine, memungkinkan mereka untuk mencari perasaan itu, volume produksi anggur itu terlalu rendah. Dia hanya bisa menawarkannya kepada sangat sedikit elit persekutuan. Ketua pemimpin, bisakah item ini benar-benar meningkatkan teknik bertarung seseorang? Aquaros juga tahu sedikit tentang domain dewa. Namun, dia belum pernah mendengar item yang mampu meningkatkan teknik bertarung pemain. Jika 100 Berry Wine benar-benar mampu melakukan hal seperti itu, anggota tim lainnya juga meragukan klaim si Feng. Memperbaiki teknik bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Prosesnya melibatkan banyak pembelajaran dan latihan. Menara percobaan Divine Colosseum juga menawarkan saran tentang cara meningkatkan teknik bertarung seseorang. Meskipun panduannya minimal, semua orang menganggapnya sangat membantu. Kamu akan tahu begitu kamu mengujinya, si Feng tersenyum, tidak mau menjelaskan. Di dalam Divine Colosseum, untuk mempromosikan persekutuan mereka, Heaven's Burial and Overwhelming Smile mempublikasikan video pertempuran mereka melalui layar di aula utama Colosseum secara gratis. Banyak pemain meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Anggota Zero Wing ada di sini. Apakah mereka berusaha merebut kembali kejayaan mereka? Mungkin, namun, kemungkinan mereka berhasil tipis. Beberapa waktu lalu, beberapa ahli lagi dari Heaven's Burial and Overwhelming Smile menerobos lantai 4. Saat ini, Heaven's Burial memiliki 49 orang yang telah mencapai lantai 5. Persekutuan bahkan memiliki 8 orang yang telah mencapai lantai 6. Posisi mereka sebagai guild nomor 1 White River City solid sekarang. Sementara itu, Overwhelming Smile mengikuti dari belakang, dengan 45 orang yang telah mencapai lantai 5 dan 6 yang telah mencapai lantai 6. Kedua guild berada jauh di atas Zero Wing, yang hanya memiliki 39 orang di lantai 5 dan 4 di lantai 6. Petik 2. Banyak pemain tidak optimis tentang peluang Zero Wing. Apakah itu anggota pasukan utama persekutuan atau Legiun Dewa Kegelapan? Keduanya sudah menantang menara percobaan hari ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada saat ketika Black Flame akan panik. Namun, tindakannya hanya memberinya lebih banyak keputusasaan. Duduk di sebuah kamar di lantai 2, Feng Xuanyang dengan cepat melihat si Feng memasuki Kolosseum Ilahi dengan anggota lain dari kekuatan utama Zero Wing. Dengan kegembiraan memenuhi matanya, dia berkata, "Pergilah, beritahu tim Werewolf. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada publik siapa penguasa sebenarnya dari kota Sungai Putih." Petik 2. Awalnya, Feng Xuanyang berniat untuk menyembunyikan kekuatan Overwhelming Smile untuk sementara waktu lebih lama. Namun,
Setelah melihat Si Feng secara pribadi muncul di Divine Colosseum, dia tidak bisa menekan kebencian di hatinya. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun untuk Si Feng secara langsung, itu akan menenangkan hatinya jika dia bisa memukul mental Si Feng. Selama tim Werewolf mengambil tindakan, Overwhelming Smile akan segera memiliki sekelompok besar pakar melewati lantai 4. Pada saat itu, upaya Zero Wing untuk membuat Komebak akan dianggap sia-sia. Reputasinya akan hancur berantakan. Sementara itu, anggota pasukan utama Zero Wing, yang baru saja memasuki menara percobaan, merasakan beban harapan. Semua orang jelas memahami kekuatan tempur mereka sendiri. Sederhananya, itu sangat sulit bagi mereka untuk menembus lantai 4. Namun, karena Si Feng telah memberitahu mereka untuk mencobanya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti perintahnya. Sangat cepat, anggota pasukan utama Zero Wing melewati satu lantai demi lantai. Setelah mencapai lantai 4, semua orang menjadi cemas. Tes menara trial ditetapkan sesuai dengan kekuatan pemain. Untuk setiap tes, sistem akan menghasilkan doppelganger penantang yang sempurna. Doppelganger memiliki kekuatan tempur yang sama dengan sang penantang. Namun, kekuatan tempur aktual si doppelganger bervariasi tergantung pada perkembangan seseorang di menara percobaan. Setiap lantai juga dibagi menjadi 3 tahap, awal, tengah, dan akhir. Melalui pertempuran dengan doppelganger mereka sendiri, pemain bisa mempelajari kekurangan mereka sendiri. Sementara itu, pemain yang mampu mengalahkan doppelganger selama tahap akhir lantai 4 pada dasarnya akan dapat menampilkan 50% dari kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Para pemain ini dianggap sebagai pakar domain dewa. Namun, berdasarkan standar para pemain domain dewa saat ini dan waktu mereka harus mengembangkan diri, sangat sedikit yang mampu mencapai standar seorang ahli. Mudah-mudahan aku bisa melewati tahap akhir kali ini, doa Blackie sambil menyaksikan doppelganger di depannya. Dia kemudian mengeluarkan 100 berry wine dari tasnya dan mengosongkan isi botol, menelan setiap tetes terakhir. Tiba-tiba, pikirannya terasa jernih. Selain itu, tingkat kompatibilitasnya dengan senjata dan peralatannya mulai meningkat dengan cepat. Barang-barang itu terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Ini luar biasa. Yang lainnya juga terkejut. Setelah minum sebotol 100 berry wine, persepsi mereka tentang dunia telah mengalami perubahan total. Ketika semua orang dengan santai menggunakan keterampilan, mereka segera menemukan tingkat penyelesaian keterampilan mereka telah meningkat secara signifikan. Bahkan Shadow Sword dan yang lainnya, yang telah terjebak di sekitar tingkat penyelesaian 80%, sekarang dapat dengan mudah mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 85%. Kekuatan tempur mereka melonjak. Setelah membiasakan diri dengan sensasi baru ini, semua orang menangani lawan mereka masing-masing. Bab 649 Latar Belakang Persatuan Nomor 1. Tak lama setelah pasukan utama Zero Wing memasuki menara percobaan. Baik senyum luar biasa dan pemakaman surga secara bersamaan mengirimkan sejumlah besar pemain untuk menantang menara percobaan juga. Karena persaingan antara ketiga guild ini, Divine Colosseum yang awalnya sunyi tiba-tiba tumbuh hidup. Banyak pemain yang kembali ke kota untuk beristirahat dengan cepat menuju ke Divine Colosseum, berharap untuk menyaksikan hasil kompetisi ini dan menonton video pertempuran yang menarik. Dibandingkan dengan video pertempuran dari pertarungan paup normal, video pertarungan ini jauh lebih berharga sebagai referensi. Itu terutama berlaku untuk video pertempuran setelah lantai 4. Ini karena sistem akan secara khusus menampilkan gaya bertarung dari berbagai kelas, membuat video pertarungan jauh lebih instruktif. Biasanya, persekutuan tidak akan merilis video pertempuran instruktif semacam itu kepada publik, menyimpannya untuk anggota mereka sendiri. Beberapa ahli bahkan akan mendapatkan uang dengan video pertempuran mereka. Pemain lain harus membayar ahli ini untuk menonton. Banyak pemain yang ingin memperbaiki diri biasanya memilih opsi ini. Sedangkan bagi mereka yang tidak ingin menghabiskan uang, mereka akan datang ke Divine Colosseum untuk mengamati video pertempuran secara gratis. Namun, apa yang bisa diperoleh secara gratis tidak memiliki nilai. Seseorang tidak akan mempelajari teknik yang benar-benar kuat dari video pertempuran gratis. Akibatnya, kesenjangan antara pemain yang membayar dan yang tidak membayar melebar, sedikit demi sedikit.
Sementara itu, 3 persekutuan besar di White River City menyibukkan diri dengan pesaing mereka. Meskipun video pertempuran yang dipublikasikan oleh guild ini terbatas pada lantai 4, itu sudah cukup untuk membangkitkan banyak pemain. Aku ingin tahu guild mana yang akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Aku bertaruh pada pemakaman surga. Dari anggota Heaven's Burial yang aku lihat menantang menara trial beberapa saat yang lalu, beberapa adalah ahli terkenal dari game realitas virtual lainnya. Petik 2. Pemakaman surga benar-benar menakjubkan. Ini sebenarnya telah merekrut begitu banyak ahli. Tidak akan lama sebelum mereka mencoba mengklaim kursi penguasa kota Sungai Putih. Petik 2. Betul. Sekarang setelah lokakarya hantu bayangan telah bergabung dengan pemakaman surga, kekuatan persekutuan telah meningkat pesat. Ghost Shadow sendiri masih mempertahankan rekor tertinggi di Trial Tower. Petik 2. Ghost Shadow memang pantas disebut sebagai salah satu pakar papan atas dunia game virtual. Bahkan sekarang, tidak ada orang lain yang mencapai lantai 7. Apalagi, dia bahkan mencapai tahap tengah lantai 7. Aku mendengar bahwa rekor terbaik Star Moon City berhenti di panggung tengah lantai 6. Petik 2. Ini hanya kegilaan. Aku adalah anggota elit dari aliansi assassin, tetapi bahkan sampai sekarang, aku masih terjebak di lantai 3. Lantai 4 masih di luar jangkauan aku. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya bagaimana para pakar itu berhasil melakukannya. Petik 2. Namun, bukankah pakar nomor 1 Black Flame Star Moon Kingdom? Apakah Black Flame gagal mencapai lantai ke-7? Petik 2. Aku tidak yakin. Namun, nama Black Flame tidak ada dalam daftar percobaan. Mungkin dia belum menantang menara percobaan. Petik 2. Belum menantangnya, dia harus takut mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia gagal melampaui Ghost Shadow, dia akan kehilangan gelarnya sebagai ahli nomor 1 Star Moon Kingdom. Petik 2. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka memeriksa daftar peringkat menara trial. Biasanya, itu sangat sulit bagi pemain biasa untuk bertemu para ahli seperti Ghost Shadow. Mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Sekarang, tidak hanya mereka memiliki kesempatan untuk melihat para ahli ini secara langsung, tetapi mereka juga harus menyaksikan para ahli terkenal ini bersaing melawan kekuatan utama persekutuan nomor 1 kota Sungai Putih, Zero Wing. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sama seperti semua orang mengobrol tentang guild mana yang lebih kuat dan pakar mana yang lebih kuat, sesuatu berubah pada daftar percobaan. Cepat melihat, seseorang baru saja melewati lantai 4 dan mencapai lantai 5. Seorang pemain yang tanggap dengan cepat menemukan perubahan. Ada 2 daftar peringkat yang diposting di Kolosseum Ilahi. Salah satunya adalah daftar turnamen, yang melayani pertempuran paup, sementara yang lain adalah daftar percobaan. Daftar percobaan memegang nama-nama pemain yang berhasil membersihkan setiap lantai dan nama persekutuan milik mereka. Namun, hanya 300 pemain teratas di setiap lantai yang akan ditampilkan. Bagi mereka yang membersihkan lantai yang sama, mereka akan diberi peringkat berdasarkan waktu yang jelas. Namun, waktu yang jelas tidak memiliki makna tertentu, karena semua orang hanya memperhatikan para pemain di lantai tertinggi. Tidak ada yang peduli seberapa cepat seseorang bisa membersihkan 3 lantai pertama. Sementara itu, karena belum ada total 300 pemain di White River City yang telah mencapai lantai 5. Sangat mudah bagi pemain untuk melihat perubahan jumlah pemain yang saat ini ada di lantai 5 dan mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas perubahan. Serigala perang, siapa itu? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sungguh, waktu yang jelas pasti pendek. Waktu yang jelas untuk lantai 4 hanya lebih lama dari Ghost Shadow. Petik 2. Aku tidak pernah mengira kalau Overwhelming Smile akan memiliki ahli yang begitu kuat. Jika dia telah membersihkan lantai 4 begitu cepat, dia seharusnya bisa mencapai lantai 6. Petik 2. Tiba-tiba, kerumunan jatuh ke diskusi panas. Di White River City, para pemain yang bisa mencapai lantai 6 sama langka dengan bulu burung Phoenix. Ada kurang dari 20 saat ini. Selain itu, para ahli ini adalah anggota dari 3 persekutuan besar. Sementara itu, hanya ada 1 orang yang berhasil mencapai lantai 7, dan itu adalah bayangan hantu yang terkenal. Lantai 6, Feng Xuanyang dipenuhi dengan jijik ketika dia mendengar para pemain mengobrol di lantai bawah.
Untuk apa lantai 6? Tempat nomor 1 di daftar percobaan akan menjadi milik senyuman luar biasa. Petik 2. Sesaat kemudian, Werewolf membersihkan lantai 5, namanya memasuki daftar lantai 6. Daftar lantai 6 menampung sangat sedikit orang, jadi penambahan baru terikat untuk menarik perhatian. Pada saat yang sama, 5 pemain lagi melewati lantai 4. Di antara mereka, 2 adalah anggota Burial Surga, 2 adalah anggota Overwhelming Smile, dan orang terakhir adalah Zero Wings Blackie, yang pernah menempati peringkat nomor 1 di daftar ranking kota White River. Sepertinya Zero Wing benar-benar omong kosong. 3 ahli lagi dari Overwhelming Smile telah mencapai lantai 5, dan 1 bahkan telah mencapai lantai 6. Sedangkan untuk pemakaman surga, 2 pemain mereka telah melewati lantai 4 juga. Di sisi lain, meski mengirim begitu banyak orang, hanya 1 orang dari Zero Wing yang berhasil mencapai lantai 5. Sepertinya Zero Wing tidak cocok untuk 2 guild lainnya dalam hal mengasuh para ahli. Petik 2. Semua orang membuat penilaian mereka sendiri setelah melihat perbedaan yang jelas antara ketiga persekutuan. Hahaha, api hitam, apa kamu melihat sekarang? Inilah perbedaan antara guild kami. Tidak peduli betapa menakjubkannya kamu, apakah kamu berpikir sebuah persekutuan dengan dukungan hanya 1 orang dapat melampaui persekutuan besar yang nyata? Feng Xuanyang merayakannya ketika dia melihat ke arah ruangan tempat si Feng tinggal. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Daftar lantai 7, yang semula hanya memiliki 1 nama kesepian di atasnya, tiba-tiba memiliki 2. Siapa itu serigala perang? Dia sebenarnya telah melewati lantai 6 dan memasuki lantai 7. Ini adalah kegilaan. Akan luar biasa jika dia merilis video pertarungannya. Petik 2. Aula utama tiba-tiba meledak dengan aktivitas. Bagi sebagian besar pemain saat ini, lantai 7 adalah legenda. Itu adalah lantai yang tidak pernah bisa mereka raih. Sementara itu, duduk di salah satu kamar di lantai 2, Ghost Shadow mengerutkan kening ketika dia melihat perubahan ini. Jadi, masih ada ahli seperti itu di White River City. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ghost Shadow. Sangat sepi menjadi ahli kalibernya. Sangat sulit untuk menemukan seseorang untuk bersaing. Di seluruh White River City, hanya ada 2 ahli yang dia minati. Yang pertama adalah Black Flame, sedangkan yang kedua adalah Flame Blood. Sekarang, 1 lagi telah menarik minatnya, Werewolf. Namun, ketika semua orang memasukkan nama Werewolf ke memori, nama lain tiba-tiba bergabung dengannya di daftar lantai 7. Tarian api. Semua orang tahu nama ini, kekuatan utama Komandan Zero Wing. Banyak ahli senyum luar biasa telah meninggal di tangannya. Dia bahkan telah bertarung dengan gagah berani dalam perang hebat dengan Pavilion Naga Phoenix, membuat nama untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun akan berpikir bahwa dia akan sekali lagi muncul di pusat perhatian. Tentu saja, Zero Wing tidak akan diganti dengan mudah. Ghost Shadow tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat orang lain mencapai lantai 7. Bagaimana ini mungkin? Feng Xuanyang menatap nama pada daftar lantai 7 dengan tak percaya. Fire Dance, Assassin, afiliasi Guild, Zero Wing. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, nama itu milik Fire Dance of Zero Wing. Namun, sesaat kemudian, nama baru lain muncul di daftar lantai 7. Violet Cloud, Cleric, Guild afiliasi, Zero Wing. Bab 650 memecahkan rekor. Munculnya nama keempat di lantai 7 daftar sidang langsung membuat aula utama Divine Colosseum menjadi sunyi. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat nama Violet Cloud. Bagaimana? Feng Xuanyang, yang menempati ruang VIP, juga menatap rahang kendur setelah kehilangan ketenangan sebelumnya. Dia hampir tidak bisa menerima tari api mencapai lantai 7. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan utama Komandan Zero Wing. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima kemenangan Violet Cloud. Selain kesulitan mencapai lantai 7, hanya fakta bahwa ada 2 orang di Zero Wing yang mampu mencapai kesuksesan ini mengejutkan. Namun, orang kedua dari Zero Wing yang mencapai lantai 7 bahkan bukan kelas tempur. Sebaliknya, dia adalah seorang ulama, salah satu dari kelas penyembuh.
Secara umum diketahui bahwa, dari 12 kelas utama di Gods Domain, kelas penyembuh memiliki kekuatan tempur terlemah. Itu juga jauh lebih sulit bagi kelas penyembuh untuk maju di menara percobaan karena sebagian besar keterampilan mereka berfokus pada penyembuhan daripada menangani kerusakan. Karenanya, tabib tidak pernah mendapat peringkat tinggi di Trial Tower. Namun, Violet Cloud, seorang ulama, sebenarnya berhasil mencapai lantai ke-7. Namun, apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa, pada kenyataannya, Violet Cloud memiliki kelas tersembunyi. Dia bukan murni seorang ulama. Mengenai kemampuan tempur, Violet Cloud sedikit lebih kuat dari kelas tempur biasa. Selain itu, Violet Cloud memiliki sedikit kontrol atas tubuhnya sendiri daripada Fire Dance. Karena Fire Dance telah mencapai lantai 7, Violet Cloud secara alami akan dapat melakukannya juga. Orang bisa mengatakan bahwa ini diharapkan. Ketika membandingkan kekuatan tempur top, itu jelas, dengan pandangan sekilas, yang mana guild lebih unggul. Zero Wing meraih kemenangan penuh. Zero Wing benar-benar guild nomor 1. Mereka sebenarnya memiliki 2 ahli tingkat atas yang mampu mencapai lantai 7. Jika Black Flame juga bersaing, Zero Wing kemungkinan besar akan memiliki 3 orang di lantai 7. Bahkan gabungan senyum luar biasa dan pemakaman surga tidak cocok untuk Zero Wing. Petik 2. Tapi masih terlalu dini untuk menentukan apapun. Zero Wing selalu memiliki banyak ahli tingkat atas. Adalah masuk akal bahwa mereka lebih unggul dari surga pemakaman dan senyuman luar biasa dalam aspek ini. Namun, persekutuan tidak dapat bertahan hidup dengan mengandalkan segelintir orang. Itu harus bergantung pada kekuatan utamanya, tulang punggung persekutuan. Lihatlah tulang punggung Zero Wing, itu jelas lebih rendah dari 2 guild lainnya. Potensi Zero Wing masih belum cocok untuk 2 lainnya. Petik 2. Kita tidak lagi hidup di masa lalu. Sebelumnya, Zero Wing adalah penguasa mutlak White River City. Namun sekarang, lihat saja, orang yang menempati posisi teratas di daftar percobaan adalah hantu bayangan surga. Zero Wing mungkin tidak perlu memegang kursi tuan di masa depan. Petik 2. Banyak pemain di aula utama mulai membahas masalah ini, dan mayoritas tidak memiliki pandangan yang baik tentang masa depan Zero Wing. Geng harus bergantung pada tim yang kuat untuk dukungan. Bahkan jika seseorang lebih kuat, seberapa besar perbedaan yang bisa mereka buat sendiri? Belum lagi, Zero Wing belum mendapatkan posisi nomor 1 di daftar percobaan. Benar. Ini harus menjadi kartu terakhir Zero Wing yang tersisa. Apa yang ada untuk aku khawatirkan? Kota Sungai Putih pasti akan menjadi milikku. Feng Xuanyang menenangkan dirinya. Dia terlalu banyak berkendara di White River City. Pada titik ini, dia sudah menginvestasikan semua yang dia miliki ke kota Sungai Putih. Selama dia berhasil, dia akan menjadi pewaris pertama bagi keluarganya. Setelah berulang kali dikalahkan oleh Zero Wing, itu menjadi semacam insting untuk khawatir. Namun, setelah menenangkan diri dan memikirkan masalah itu, dia menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir. Hanya ada begitu banyak ahli di Zero Wing. Di sisi lain, untuk mengendalikan kota Sungai Putih, Underworld telah menginvestasikan darah dan keringat dan telah mengirim para ahli yang direkrutnya dari seluruh dunia game virtual ke kota Sungai Putih. Dengan White River City di bawah kendalinya, bagaimana mungkin Zero Wing berharap untuk membandingkan dengan Underworld ketika datang untuk merekrut bakat? Ini baru permulaan. Sekarang Overwhelming Smile telah melampaui Zero Wing dalam hal tulang punggung masing-masing. Di masa depan, celah ini hanya akan tumbuh. Hanya masalah waktu sebelum Overwhelming Smile menguasai kota Sungai Putih. Waktu perlahan berlalu. Meskipun cukup mengejutkan para penonton bahwa 2 orang dari Zero Wing telah mencapai lantai 7, perhatian semua orang dengan cepat beralih kembali ke daftar lantai 5. Bagi pemain biasa, mencapai lantai 7 adalah mimpi yang mustahil. Lantai 5, di sisi lain, tidak sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Oleh karena itu, mereka lebih memperhatikan daftar lantai 5. Lihat, 2 orang lagi dari pemakaman surga telah berlalu. 3 lagi dari Overwhelming Smile telah berlalu juga. Sama seperti semua orang fokus pada daftar lantai 5, daftar itu tiba-tiba mulai berubah beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak melihat sesuatu kan? Kenapa lebih dari selusin nama tiba-tiba muncul dalam daftar? Petik 2.
Wow, itu benar. Jumlah total orang dalam daftar adalah 224. Sekarang jumlahnya 242. Aku ingin tahu guild atau pemain independen mana yang berhasil? Petik 2. Banyak di antara penonton sangat mengagumi para ahli independen yang telah mencapai lantai 5. Pada titik ini, hanya ada beberapa ahli di kota Sungai Putih yang telah mencapai lantai 5. Jika seseorang ahli independen, persekutuan besar akan menghujani mereka dengan berbagai undangan dan berbagai tawaran. Mereka akan menjadi terkenal dalam semalam dan tidak lagi harus menjalani kehidupan biasa. Situasi ini telah membuat banyak pemain independen menjadi hiruk-pikuk. Itu adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak pemain independen yang mati-matian menantang Trial Tower. Pakar arus utama hari ini sudah ada di lantai 5. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika para ahli ini mencapai lantai 6, akan jauh lebih sulit bagi pemain independen untuk mengalami ketenaran semalam. Ketika semua orang mulai mencari identitas 18 ahli itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa orang-orang ini sepertinya berasal dari Zero Wing? Ini bohong, kan? Semua 18 orang sebenarnya dari Zero Wing? Petik 2. Tak satu pun dari penonton yang berani mempercayai mata mereka sendiri. Mereka segera mulai menghitung jumlah pemain yang dimiliki Zero Wing di lantai 5. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa memang ada 18 lebih ahli lantai 5 di persekutuan. Seketika, Zero Wing menjadi persekutuan dengan para ahli terbanyak di lantai 5 menara percobaan. Namun, begitu mereka selesai menghitung, sekelompok ahli lain berhasil melewati lantai 4. Kali ini, angkanya bahkan lebih menakutkan, dengan total 45 orang. Selain itu, semua 45 adalah anggota Zero Wing. Tiba-tiba, Kolosseum Ilahi terdiam. Apa ini? Tak seorang pun di aula utama bisa memahami apa yang terjadi. Di pagi hari, kekuatan utama Zero Wing telah menantang menara percobaan. Namun, pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang melewati lantai 4. Namun, sekarang, semua dari mereka berlalu. Zero Wing sekarang memiliki total 103 orang di lantai 5 menara trial, jauh di depan Heaven's Burial and Overwhelming Smile. Mustahil. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan menara percobaan. Feng Xuanyang tiba-tiba berdiri, matanya melotot ketika dia menatap daftar percobaan. Jika itu hanya selusin orang tambahan, dia akan, paling banyak, terkejut. Namun, jika setiap anggota pasukan utama Zero Wing adalah seorang ahli yang melewati lantai 4, istilah "sok" tidak lagi sesuai. Ini hanya menakutkan. Untuk mendapatkan lebih banyak ahli yang bisa melewati lantai 4, Feng Xuanyang telah menjelajahi dan mengambil talenta dari berbagai kota lain. Dia juga telah menerima persediaan para ahli dari Underworld secara terus-menerus. Namun, meski begitu, ia masih tidak bisa menghasilkan tim 100 orang yang terdiri dari para ahli tersebut. Bagaimana dengan Zero Wing? Tidak hanya guild yang tidak memiliki dukungan apapun, tetapi juga tidak memiliki koneksi yang luas. Bagaimana cara serikat seperti itu berhasil mendapatkan begitu banyak ahli? Zero Wing benar-benar tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Ghost Shadow menyipitkan matanya di daftar lantai 5. Dia juga merasakan tekanan berat membebani dirinya. Tidak ada lagi orang yang berani memandang rendah Zero Wing. Tidak ada yang berani meremehkan persekutuan lagi, mengklaim bahwa posisinya sebagai penguasa kota Sungai Putih tidak lagi stabil. Benar-benar lelucon. Jika seluruh pasukan utama Zero Wing terdiri dari para ahli lantai 5, guild mana yang bisa bersaing dengan White River City? Belum lagi White River City, bahkan di seluruh Star Moon Kingdom, tidak ada satupun guild yang cocok untuk Zero Wing. Namun, sebelum semua orang dapat pulih dari kebingungan mereka, perubahan lain terjadi di lantai 7 daftar pengadilan. Namun kali ini, tidak ada tambahan pada daftar itu sendiri. Sebaliknya, peringkat telah berubah. Bayangan hantu yang tinggi dan angkuh, yang telah berdiri di bagian paling atas daftar percobaan, telah jatuh. Selain itu, ia jatuh bukan hanya satu, tetapi 2 tempat, mengambil tempat ketiga di lantai 7. Sementara itu, peringkat pertama dan kedua di lantai 7 menara trial sekarang milik Fire Dance dan Violet Cloud, masing-masing.